Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dihil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa salli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam arti melaksanakan semua apa menjadi kewajiban seorang muslim, baik itu merupakan perintah untuk mengerjakan maupun perintah untuk meninggalkan. Sehingga dengan itu pula marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan iman dan Islam sehingga sampai saat ini kita dapat bersama-sama melaksanakan pengajian di tempat yang mulia ini. Tema hari ini ialah memperbanyak membaca salawat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita lihat bahwa kita yang hadir saat ini khususnya tentu tiada seorang pun ingin celaka hidupnya di dunia maupun di akhirat nanti. Bahkan sebaiknya kehidupan yang beruntung dan bahagia selalu menjadi imam setiap kita. Oleh karena itu, agama telah memberikan garis agar mau mengerti bahwa kebahagiaan dunia dan akhirat hanya dapat dicapai lantaran melewati jalan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Allah juga berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 9. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka merekalah itu akan bersama-sama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, yakni dari golongan para nabi, syadikin, syuhada, dan salihin. Mereka itulah teman-teman yang baik. Lalu kemudian pengertian taat. Ada kalanya ketaatan itu disebabkan karena takutnya. Misalnya kita ambil umpamanya seorang taat kepada majikannya karena takut dipecat dari pekerjaannya. Dan andai kalanya taat itu timbul dari rasa cinta. Contohnya seorang muda taat kepada kekasihnya. Karena itu ia benar-benar cinta kepadanya. Demikian juga taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Kalau taat itu karena takut, maka jelas itu taatnya orang-orang yang banyak dosa. Sedangkan taat karena cinta kepada Allah dan Rasul-Nya adalah taatnya orang yang benar-benar mengerti akan kebenaran dan kekuasaan Allah. Maka seorang cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, tentulah ia akan banyak-banyak menyebut asma Allah dan Rasul-Nya. Siti Aisyah radhiyallahu anha juga pernah berkata, barang siapa yang cinta kepada Allah, maka ia banyak bersikir, menyebut-nyebut asma Allah. Buahnya ialah Allah akan mengingatnya juga dengan memberikan rahmat dan ampunan kepadanya. Dan barang siapa cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ia banyak membaca selawat untuk Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan buahnya ialah sampai bisa mendapatkan syafaatnya dan berteman di dalam surga mengenai membaca selawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukanlah
merupakan suatu yang mustahil kalau wajib bagi seorang mukmin, karena Allah telah berfirman di dalam surat Al-Asyan 56, Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi tasliman. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya sama-sama mendoakan rahmat untuk Nabi. Hai orang-orang beriman, bacalah salawat dan salam kepadanya. Lalu kemudian ayat tersebut ini menunjukkan bahwa membaca salawat adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita orang-orang yang beriman. Salawat untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam artinya mohon tambahan rahmat kepada Allah untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi Muhammad seorang maksum dan tidak membutuhkan untuk kita doakan, tetapi kitalah yang membutuhkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dengan membaca salawat sebagai wasilah untuk mendapatkan syafaatnya, sesuai dengan hadis riwayat Ibnu As-Sagir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perbanyaklah membaca salawatku untukku, karena salawat untuk menyebabkan pengampunan dosa-dosa, dan mohonlah kepada Allah untukku derajat dan wasilah, maka sesungguhnya wasilahku di hadapan Tuhan akan berupa syafaat bagimu. Ini kalau kita mau lihat, mari kita perbanyak berselawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian kepada syafaat ini, ataupun tergolong suatu manusia pasti membutuhkan, apalagi kelak pada saat mana uang dan emas dan perak tidak berlaku lagi, saat yang telah mengenal lagi antara suami dan istri, antara anak dan orang tua, apalagi saudara famili, yang seharusnya semua urusan sendiri-sendiri, bahkan mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa, tak seorang pun akan sanggup menolong kita kecuali Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berbahagialah kita yang gemar membaca salawat untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena membaca salawat oleh Allah pahalanya dilipat gandakan 10 kali. Coba kalau kita lihat 10 kali pahalanya yang sangat besar. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan Muslim mengatakan, man sholata alayya sholatan sallallahu alaihi asyirun, barang siapa membaca salawatku untukku 1 kali, maka Allah akan menurunkan rahmat kepadanya 10 kali lipat. Ini kalau kita menghayati ya betapa besarnya nilai-nilai pahala kalau kita melakukan sholat. Lalu kemudian dalam hadis riwayat At-Tabrani mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca salawatku untukku 1 kali, Allah membalas salawatnya 10 kali, dan siapa membaca salawatku untuk 10 kali, maka Allah membalas salawatnya 100 kali, dan siapa membaca salawat untukku 100 kali, maka Allah akan menulis di antara kedua ya matanya kebebasan dari sifat munafik dan kebebasan dari neraka. Kelak pada hari kiamat ditempatkan bersama orang-orang yang mati syahid. Coba kalau kita lihat betapa besarnya selawat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian kita takdirkan oleh Allah menjadi orang yang gemar membaca salawat. Untuk itu marilah kita selalu mengingat agar lisan kita jangan sampai kering dari membaca salawat dalam keadaan bagaimana, dalam waktu
apa saja derajat ataupun apa saja kita lakukan, mungkin kita biasanya untuk membaca, apa waktu duduk kita berdiri maupun tidur di dalam bepergian, lebih banyak kita membaca kalau lebih baik lagi, karena At-Tirmidzi meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aulan nasi bil yaumil qiyamati aktasaruhum alayya salatan." Orang-orang terdekat kepadaku kelak di hari kiamat ialah orang-orang yang paling banyak membaca salawatku untukmu. Ini kita harus melihat. Demikianlah kalau kita melihat satu gambaran tentang membaca salawat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita dapat juga menyampaikan, dan mudah-mudahan kita kelak akan lalai untuk membacanya pada saat mana nama Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disebut-sebut orang, agar kita tidak akan tergolong orang-orang yang pernah disabdakan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, "Al-bahilun man sukidtu indahu falam yusallu alayya." Orang bakhil kikir yaitu yang mana disebut kepadanya lalu ia tidak mau membaca salawatku. Ini kalau orang-orang yang pelit bakhil, pesawat saja nggak mau, bagaimana mau mengeluarkan uang, ya? Padahal dia tidak tahu bahwa rezeki diberikan oleh Allah, ada hak orang lain, ya, terutama kita berikan kepada anak yatim, ya, kepada pondok pesantren dan masjid dan orang-orang yang tidak mampu. Kenapa kita diberikan rezeki? Kita harus belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila kau mendapatkan diberikan rezeki oleh Allah lalu kau belanjakan, akan bertambah 1:3. Coba kalau kita lihat itu. Lalu kemudian karena tema kita tadi ini perbanyak bersalawat, lalu kemudian diiringi dengan perbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Coba kita lihat ini. Karena kenapa? Terutama perintah Allah yang merupakan pokok dari segala ibadat, yaitu sholat 5 waktu, yang tidak boleh, tidak untuk menjadi kewajiban, tapi tanggungan seorang muslim, setiap muslim kecuali yang belum balik dari haid, bagi wanita di mana saja berada dalam keadaan bagaimanapun tetap wajib mendirikan sholat 5 waktu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah salah satu amal yang dapat menghentikan segala kejahatan. Kemungkaran merupakan satu mengingat yang paling hebat. Ini kalau kita mau melihat, ya, bahwa Allah juga berfirman di dalam surat Ankabut 45, "Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wala zikrullah akbaru." Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar, dan sungguh cara mengingat Allah yang paling benar. Status sholat di samping menjadi tiang agama juga mengundang manusia untuk kembali ingat kepada Sang Penciptanya. Kalau kita dirikan sholat 5 waktu, berarti kita ingat kepada Allah dalam sehari semalam sebanyak 5 kali. Ingat, apabila kita mau menampakkan sholat-sholat sunnah dan berzikir di luar sholat, semakin banyak kita berzikir kepada Allah, semakin terkikislah dosa-dosa kita. Ini kalau kita melihatnya, bahwa Allah juga berfirman di dalam surat Al-Ahzab 35. Allah berfirman, mereka yang berzikir kepada Allah sebanyak-banyak, baik laki maupun perempuan, maka Allah telah menyediakan baginya ampunan dan pahala yang besar.
Sebagaimana kita ketahui bahwa zikir, ingat kepada Allah, ini satu hal yang sangat penting, karena dengan mengingat Allah, semua orang akan menyadari dalam menghadapi segala macam resiko hidupnya. Oleh karena itu, jiwa-jiwa menjadi tenang, hati pun tentram, jauh dari segala perasaan gelisah yang panik. Karena kehidupan ini jangan gelisah. Ya. Kita semua kembalikan kepada Allah. Ada masalah, lalu kemudian kita bermunajat kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah. Ya, tidak usah kita gelisah menghadapi dalam kehidupan ini. Kemana lagi kita minta pertolongan kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian kita melihat betapa besarnya, ya, betapa besarnya kita melihat bahwa zikir ini sangat menyejukkan hati kita. Ya. Semakin banyak kita berzikir kepada Allah, semakin tenang hati kita. Ya. Dengan jiwa-jiwa kita. Ya. Ini kalau kita lihat, karena Allah juga berfirman di dalam surat Ar-Ra'd 28. Ala zikrihi tahma'innul qulubi. Ingat bahwa dengan mengingat Allah, hati akan tenang. Ini kalau kita melihat betapa besarnya nilai-nilai zikir yang kita lakukan. Sebab itulah kita oleh Allah diperintahkan untuk memperbanyak berzikir kepada agar kita menjadi orang-orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Ya, coba kita lihat. Allah juga berfirman di dalam surat Al-Anfal 45, "Wasikrullah katsir la'allakum tuflihun." Berzikirlah kepada Allah sebanyak mungkin agar supaya kau beruntung dan bahagia. Berzikir kepada Allah tidak tergantung pada waktu sholat saja. Bahkan dalam segala masa dianjurkan selalu ingat kepada Allah. Pada waktu bekerja, istirahat pun, duduk atau tidak berdiri, akan tidur maupun dari bangun tempat tidur, seharusnya kita dianjurkan tetap berzikir. Karena Aisyah radhiyallahu anha telah berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaskuru kullahu ala kulli ahyanihi." Ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berzikir kepada Allah semasa. Coba Imam Bukhari, mari kita lihat bahwa betapa besarnya zikir yang kita lakukan. Yang saya katakan tadi, bahwa bagaimana nilai-nilai iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu kita dapat juga memastikan, tidak dapat juga berarti lalu kemudian kita dapat seperti Rasulullah SAW, tetapi setidak-tidaknya kita akan mendapat bagian yang walaupun prosesnya ya yang jauh di bawah ulama. Sebagai manusia yang mau menggunakan akal sehatnya, pasti akan ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena selalu terpampang di hadapan tanda-tanda kekuasaan Allah, yaitu alam di sekitar kita. Ini kalau kita melihat betapa besarnya, ya, karena Allah juga berfirman di dalam surat Al-Imran 189, ya, kalau kita mau melihat, sesungguhnya dalam kejadian langit dan bumi selisih berganti siang dan malam sebagai bukti kekuasaan Allah
bagi orang-orang yang sempurna pikirannya, yaitu dengan mereka selalu berzikir kepada Allah sambil berdiri ataupun duduk maupun terbaring. Ini kalau kita melihat betapa besarnya nilai-nilai zikir yang kita lakukan. Karena zikir yang artinya dengan hati, pikiran, dan lisan. Kalau kita berzikir seorang diri yang lebih baik dengan hati dan pikiran, atau serta lisan dengan gerak tidak bersuara, tetapi kalau dengan berjemaah tidak bisa dengan begitu, karena makmumnya tidak akan mendengar, sehingga kita tidak juga akan menirukan bacaannya. Karena kenapa? Zikir dengan lisan artinya mengucapkan kalimat zikir bagaimana yang dikehendaki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengajarkan kepada kita, ya, seandainya melalui riwayat Bukhari, kita melihat ini, riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua kalimat ringan di lidah tapi berat dalam timbangan amal dan sangat digemari oleh Allah, yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahi al-azim. Hadis ini memberikan pengertian kepada kita bahwa Allah sangat senang kepada orang-orang yang suka membaca dua kalimat tasbih tersebut. Maka sudah seharusnya kita, orang-orang yang beriman, selalu berzikir kepada Allah, meridhoi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian berzikir dengan lisan yaitu mengucapkan kalimat sanjungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kita tadi membaca tasbih, hamdalah, asmaul husna, semua itu dinamakan kalimat zikir. Di antara kalimat-kalimat zikir yang begitu banyak, ada kalimat zikir yang lebih utama untuk mengucapkan seperti yang disabdakan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, afdalu zikri la ilaha illallah, artinya seutama-tama zikir ialah la ilaha illallah. La ilaha illallah adalah kalimat tauhid, juga dalam bahasa disebut tahlil. Maka barang siapa yang banyak membaca tahlil, imannya akan menjadi lebih kuat. Ketahuilah, karena ada riwayat Imam Ahmad dan Al-Hakim mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, peliharalah iman kalian. Tanyakanlah sahabat, bagaimana kita dapat memperbaharui iman? Wahai Rasulullah, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perbanyaklah membaca kalimat la ilaha illallah. Ini kalau kita mau melihat bahwa betapa besarnya nilai-nilai iman kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebagian utama membaca zikir kepada Allah, mungkin kita bisa merasakan kalau kita masuk ke rumah, seorang muslim dengan masuk ke rumah orang selain Islam, tentu ada perbedaan pembawaan yang menyentuh rasa kita. Sedangkan rumah-rumah di antara sesama muslim pun juga ada perbedaan antara rumah yang sering untuk berzikir dengan tidak pernah sama sekali. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya perumpamaan perbedaan antara rumah yang dipergunakan zikir kepada Allah dengan rumah yang tidak disikirkan, disikrulakan
bagaikan perbedaan antara yang hidup dan yang mati. Nauzubillah min dzalik. Disinilah kita melihat bahwa kalau kita tidak pernah gunakan rumah kita, bukan cuma di masjid, di rumah juga kita bisa melakukan suatu berzikir kepada Allah. Jangan sampai rumah kita itu dipenuhi setan-setan dalam rumah kita karena kita tidak pernah melaksanakan suatu ibadah. Ya, makanya di rumah juga perlu apakah kita membaca Al-Quran, kita berzikir kepada Allah, kita berbanyak bersalawat. Ya, saya kira semua itu, ya, karena rumah kita ini kalau semakin banyak kita lakukan berzikir, melaksanakan ibadah kepada Allah, insya Allah rumah kita juga sangat tentram dan kemudian sangat sejuk di dalam rumah kita. Ya, jangan sampai rumah kita itu dipenuhi setan-setan dalam rumah kita. Ya, demikianlah penyampaian saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.